kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali kita datang ke dalam hadirat Tuhan dengan penuh sukacita. Kita bergembira sebab kita masih ada di hari ini. Saudara, biarlah hari ini menjadi hari yang penuh dengan ucapan syukur. Karena kita percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan berkat bagi kita di hari ini. Apa yang kita butuhkan pada saat kita tidur, Tuhan sudah siapkan bagi kita semua. Itu sebabnya waktu kita bangun pagi, kita mau datang dengan ucapan syukur. Kita membaca, kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang kami alami. Di sepanjang malam Engkau menunjukkan kasih setiamu dengan menjaga dan menyertai kami. Hingga pada hari ini kami ada sebagaimana kami berada. Terpujilah Engkau. Sebelum kami memulai seluruh aktivitas kami hendak membaca, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua dan buka hati pikiran kami semua. Berkati setiap sahabat Galilea yang begitu setia mengikuti renungan setiap pagi, tayangan sahabat Galilea setiap hari Senin sampai Sabtu jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tuhan memberkati, Tuhan tilik setiap mereka. Apa yang menjadi pergumulan mereka, apa yang menjadi pokok doa mereka, kiranya Tuhan menjawab doa-doa mereka. Engkau mengerjakan melebihi dari apa yang mereka minta dan doakan. Berkati juga hamba-Mu, urapi secara khusus, biar kiranya firman yang disampaikan hari ini akan menjadi kekuatan dan menjadi rema dalam setiap kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang kedua pada ayat 13, judul dari Lembaga Alkitab Indonesia, Sukacita atas Jemaat. Itu sebabnya saudaraku yang kekasih, biarlah hari ini kita penuh dengan sukacita. Amin. Dikatakan di ayat 13, dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Ayat 14, sebab kamu saudara-saudara telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi. Ayat 16, karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Tetapi kami saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu jauh di mata,
tetapi tidak jauh di hati. Sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Ayat 18, sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu, aku Paulus, malahan lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Ayat 19, sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu. Ayat 20, sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Saudara, di ayat 18 dikatakan begini saudara, perhatikan, sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu. Aku, Paulus, malahan lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Saudara, hidup Kristen tidaklah mudah. Mengapa? Karena setiap saat kita harus memiliki kesiapan untuk berperang. Tetapi jangan salah paham. Peperangan yang kita hadapi bukanlah peperangan secara fisik, melainkan peperangan rohani. Di Efesus pasal 6 ayat 12 dikatakan begini, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Jadi pemerintah, penguasa, ya kan? Dan juga penghulu dunia yang gelap, ya. Lalu dikatakan melawan roh-roh jahat di udara. Nah, saudaraku yang kekasih, jadi kalau misalnya engkau ya dikecam imanmu oleh orang-orang di sekitarmu, mungkin itu tetanggamu, ya kan, yang selalu sinis terhadap engkau karena engkau seorang Kristen. Saudara, sesungguhnya bukan mereka secara fisik, tetapi roh yang ada pada mereka. Apa roh yang ada pada mereka? Yaitu antikristus. Iya kan? Nah, siapakah antikristus itu? Yaitu dialah ya iblis, ya setan gitu kan saudara ya. Ya, kalau ada orang Kristen mau beribadah, iblis tidak suka. Ya kan? Hanya iblis yang tidak suka melihat orang beribadah kepada Tuhan orang itu. Apapun Tuhan orang itu. Ya kan? Ya, kalau kita pakai standar Alkitab juga saudara ya. Ya, Allah bangsa-bangsa itu berhala. Allah bangsa-bangsa itu apa? Hampa kata Alkitab. Tetapi kita tidak pernah melarang orang-orang yang tidak seiman dengan kita untuk beribadah kepada Tuhannya. Malah saudara lihat ada di satu tempat gereja ya dipinjamkan untuk mereka boleh melakukan ibadah mereka di sana. Tetapi coba perhatikan, adakah tempat ibadah mereka bisa kita pakai untuk kita beribadah kepada Tuhan kita? Nah, saudara, jadi saya katakan tadi bahwa memang hidup Kristen tidak mudah, ya kan? Karena setiap saat kita harus memiliki kesiapan untuk berperang. Berperang dengan roh-roh, ya kan? Roh-roh jahat di dunia ini, ya. Pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap. Ya. Itulah iblis dan kerajaannya. Jangan saudara salah mengerti pemerintah yang ada saat ini. Pemerintah yang ada saat ini ya adalah seperti Alkitab katakan pemerintah yang dari Tuhan. Ya kan?
Makanya pemerintah memfasilitasi kita. Nah, saudara, jadi kalau ada orang yang melarang orang lain untuk beribadah kepada Tuhannya, nah ini perlu dipertanyakan orang itu. Tidak peduli apakah dia tokoh agama, ya kan? Berarti roh yang ada di dalam orang itu adalah roh antikristus. Dan roh antikristus itu adalah iblis. Ya kan? Nah, saudaraku, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita tahu bahwa hari-hari ini adalah sangat jahat. Di mana iblis sedang berjuang keras untuk menipu, mengelabui, dan menghancurkan manusia. Karena memang dia, yaitu iblis, adalah pendusta dan sangat ahli dalam hal menyamar. Oleh karenanya kita harus berjaga-jaga dan kita jangan mudah tertipu, ya kan? Kita harus berjaga-jaga dan berdoa agar tidak terperdaya, ya, tidak terpedaya, tidak tertipu oleh iblis itu. Amin? Iya. Nah, saudaraku yang kekasih, tujuan utama iblis adalah ingin memisahkan hidup manusia dari kasih Tuhan dan berusaha untuk mencuri firman dari kehidupan orang percaya. Amin? Iya. Iblis berusaha untuk mencuri firman itu. Makanya saudara perhatikan ya. Coba kita renungkan. Baru dengar firman, 1 jam udah lupa. Haleluya. Iya kan? Karena ada berbagai tipe orang mendengarkan firman. Ada yang cepat mendengar tapi cepat lupa. Ada yang lambat mendengar tapi masih enak lambat lupa. Ya kan? Nah, yang paling parah, lambat mendengar tapi cepat lupa. Ya kan? Ada yang cepat mendengar tapi lupanya lama gitulah kan. Tapi ada yang tidak mendengar, ya tidak lupa. Haleluya, saudara. Saudara masuk golongan yang mana nih? Ya, cepat mendengar, tidak lupa, ya kan? Atau cepat mendengar, lama baru lupa, ya namanya juga manusia kan ada unsur lupa, ya kan? Faktor ya usia ya, saudara ya. Sehingga selalu ada faktor L, lupa, ya kan? Kalau sudah usia, saudara, kacamata lagi dipasang begini, kadang-kadang dia cari kacamata di mana ya, padahal ada di matanya, saudara ya. Haleluya. Ada orang, saudara, yang lambat mendengar. Jadi firman Tuhan misalnya 20 menit, saudara udah 15 menit berlalu, ya dia belum mengerti, ya kan? Nanti 5 menit terakhir baru oh gitu kan? Jadi lambat mendengar, tapi juga lambat lupa. Ada yang lambat mendengar, cepat lupa, ini tuh parah, saudara ya. Haleluya. Aduh, saudara. Tapi saya mau katakan, saudara, sahabat Galilea cepat mendengar, tidak lupa. Kenapa? Karena firman Tuhan itu, iblis selalu berusaha untuk mengambil daripada kita. Iya, dia mencuri firman itu dari kehidupan orang percaya. Seperti dalam perumpamaan tentang penabur, dikatakan bahwa orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan itu yang ada di dalam mereka. Ya, sudah baca di dalam Markus pasal 4 tuh ya. Nah, tidak bisa dibayangkan bila seseorang hidupnya menjauh dari Tuhan
dan tidak lagi menjadikan firman Tuhan sebagai pegangan dalam hidupnya, dipastikan orang itu akan hancur. Saudara, memang iblis berusaha untuk merampas firman yang engkau dengar pagi hari ini. Ya, karena memang iblis berusaha untuk menghancurkan hidupmu. Iblis punya tujuan untuk menjauhkan engkau dari Tuhanmu. Dan engkau hidupmu hancur binasa. Itulah yang diinginkan iblis atas kehidupan kita. Yaitu mengalami kehancuran dan kebinasaan yang kekal. Tidak hanya itu saudara. Iblis juga berusaha untuk mendakwa orang-orang percaya. Siang dan malam tidak pernah berhenti. Sehingga kita pun mulai meragukan status kita sebagai anak-anak Tuhan. Akibatnya kita semakin bimbang dan tidak lagi percaya akan janji firman-Nya. Ada masalah sedikit saja kita langsung bersungut-sungut. Kita marah dan menyalahkan Tuhan, lalu meninggalkan Tuhan. Saudara, di akhir zaman ini, di mana kesulitan demi kesulitan terjadi, adalah waktu yang tidak disia-siakan oleh iblis. Ia akan menyamar sebagai dewa penolong bagi manusia dengan menawarkan hal-hal yang indah dan gemerlap dari dunia ini, termasuk di dalamnya harta dan pangkat, sehingga banyak orang berduyun-duyun datang untuk meminta pertolongan kepadanya, sehingga pikiran manusia hanya terfokus pada hal-hal yang duniawi. Saudara, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, mari kita berjaga-jaga dan berdoa setiap waktu. Amin. Kita jangan tertipu oleh iblis. Amin. Kita berjaga dan berdoa. Bukan hanya berjaga, tapi juga harus berdoa. Bukan hanya berdoa, tapi juga harus berjaga. Supaya kita tidak masuk dalam perangkap iblis. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami diingatkan supaya kami tidak tertipu oleh iblis yang hari-hari ini begitu gencar untuk mencuri kebenaran firman-Mu, memisahkan kami dari kasih-Mu. Tetapi kami diingatkan hari ini supaya kami berjaga dan berdoa. Iblis tidak akan bisa mengambil firman yang kami dengar pagi hari ini. Terpujilah Engkau, berkati seluruh sahabat Galilea dimanapun mereka berada. Berkati hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami.
kemuliaan